bersama. Pada suatu masa, hidup seorang pria bernama Miller dan putrinya yang cantik. Miller ingin menjadi orang kaya, makanya dia selalu berbohong kepada semua orang. Kisah Miller ini sampai kepada raja. Yang memanggil Miller ke istana. Raja ingin memberi Miller pelajaran, tapi Miller tak segan berbohong kepada raja. Yang mulia, putriku bisa mengubah jerami menjadi benang emas. Raja tidak mempercayainya. Baik, jika benar bahwa dia besok, tunjukkan pada kami supaya kami percaya. Saat Miller memberitahu putrinya geram. Ayah bohong lagi. Kini apa yang harus kulakukan? Ayahnya sangat malu. Besoknya, Miller dan putrinya menemui raja. Raja membawa putrinya ke sebuah ruangan. Di sana ada alat pemintal dan sekeranjang penuh jerami. Saat fajar, aku ingin kau mengubah semua jerami ini menjadi emas. Jika tidak, hukuman berat menantimu. Raja mengurung Miller di bawah tanah, sedangkan putrinya diawasi 2 penjaga. Gadis itu melihat jerami dan alat pemintal dan mulai menangis. Oh, ayah! Tiba-tiba muncul cahaya. Saat cahaya itu hilang, tampak kurcaci kecil jelek. Gadis itu sangat kebingungan. Dan kenapa kau menangis? Raja ingin aku mengubah jerami menjadi emas, tapi aku tak bisa. Aku bisa melakukannya, tapi apa balasannya? Gadis itu melepaskan kalungnya dan memberikannya kepada kurcaci. Begitu si kurcaci mendapat kalung, dia duduk di alat pemintal dan mulai memintal jerami itu. Pemintal itu mulai berputar, rodanya mulai terisi benang emas. Sebentar saja si kurcaci telah mengubah jerami menjadi emas dan dia tiba-tiba menghilang. Sudah pagi, raja memasuki ruangan dan begitu dia melihat pemintalnya, dia terpukau. Kupikir ayahmu berbohong, dia membuatmu terpukau. Gadis itu pikir sudah selamat dan sangat senang. Tapi raja itu malah memberi jerami lagi. Jika kau ingin bebas, besok pagi kau harus ubah semuanya jadi emas. Gadis itu mulai menangis kembali dan kurcaci jelek itu muncul. Aku bisa mengubahnya jadi emas, tapi apa balasannya? Gadis itu memberikan cincin berharganya kepada pria kecil itu. Aku bisa berikan cincin peninggalan ibuku ini. Kurcaci itu mengambilnya dan mulai memintal. Pemintal berputar dan rodanya berisi penuh benang emas. Saat pagi, semuanya sudah selesai. Keranjangnya penuh dengan emas. Saat raja masuk, dia senang sekali. Kali ini dia mengisi seluruh kamar dengan jerami. Jika kau berhasil mengubah semuanya jadi emas, aku akan ampuni kalian. Bahkan, aku akan memintamu menjadi ratuku. Begitu raja keluar, kurcaci itu muncul lagi. Tapi kali ini tak ada yang bisa gadis itu berikan. Kurcaci itu berkata, setelah kau menikahi raja, kau harus berikan anak. Maka aku akan ubah semua jerami ini jadi emas. Gadis tak berdaya itu menyetujuinya. Sang kurcaci mulai bekerja lebih cepat. Pemintal mulai berputar dan rodanya mulai dipenuhi emas. Hari sudah pagi dan raja pun masuk. Dia melihat emas itu dan sangat senang. Dia melamar gadis itu. Kini dia menjadi ratu. Waktu pun berlalu.
sang ratu melahirkan seorang anak. Suatu hari saat ratu menidurkan bayinya, kurcaci itu muncul. Kau lupa janjimu kepadaku? Aku tidak lupa, tapi kumohon jangan bawa bayiku. Sang kurcaci merasa kasihan dan memberinya satu kesempatan. Jika dalam 3 hari kau tahu namaku, kau boleh memiliki anakmu. Begitu si kurcaci menghilang, ratu mulai berpikir. Dia memanggil pengawal dan menyuruhnya membuat daftar semua nama orang di negeri itu. Pengawal itu membuat daftar nama itu di kertas, dan keesokan paginya ratu mendapatkan daftar itu. Pagi itu, kurcaci muncul kembali dan meminta ratu menyebutkan namanya. Ratu mulai membacakan semua nama di kertas itu. Apakah David, Bukan, Robert, bukan, Tom, Peter, Peter? bukan. Setelah daftar nama itu habis, sang kurcaci berkata, Tak ada yang benar. Aku akan pergi, tapi aku akan kembali besok. dan dia menghilang. Ratu memanggil pengawalnya dan kali ini meminta semua nama orang di kerajaan tetangga. Sebelum pagi, pengawal menulis semuanya di kertas dan memberikannya kepada ratu. Saat matahari terbit, kurcaci itu muncul kembali. Jadi, kau sudah tahu namaku? Baltazar, Bukan, Hans, bukan. Mustafa, Gustav. Mau sebanyak apapun nama yang dia sebut, tak ada yang benar. Besok hari terakhir, aku akan kembali. Tapi, itu kesempatan terakhir. Si kurcaci menghilang lagi. Ratu memanggil pengawal dan meminta mereka pergi lebih banyak negara untuk dapatkan lebih banyak nama. Saat matahari terbit, pengawal kembali dan mulai menjelaskan semua yang dia lihat semalam. Saat aku berjalan di hutan, aku melihat rumah kecil dan ada pohon yang berbicara. Dan ada kurcaci melompati api bernyanyi. Bayi itu akan jadi milikku. Dia akan jadi matahariku. Aku telah menantikannya. Namaku adalah Rumpelstiltskin. Ratu sangat bahagia mendengarnya. Dan paginya, kurcaci itu muncul kembali. Dia menanyakan jawaban ratu. Ratu berpura-pura tidak tahu namanya dan mulai menyebut berbagai nama. Sang kurcaci terus menggelengkan kepalanya. Setiap kali ratu salah menjawab, dia semakin bahagia. Pada akhirnya, ratu menyebutkan namanya. Apa namamu, Rumpelstiltskin? Tapi, bagaimana bisa dia tahu? Pasti penyihir memberitahumu. Ya, penyihir. Kurcaci itu menghentakkan kakinya dan lantai hancur. Kakinya terkubur. Lalu dia mulai menghentakkan kaki yang satunya lagi dan lantainya semakin hancur. Dan dia semakin terkubur. Akhirnya ratu menyingkirkan kurcaci tamak itu. Lalu raja muncul dan ratu menjelaskan segalanya. Sang raja melihat ratu menyesal dan dia mengampuninya. Untuk ayahnya, raja telah memikirkan hukuman yang tepat. Lalu mengusirnya keluar dari kerajaan. Dan raja, ratu, serta anak mereka hidup makmur dan sehat. Pada zaman dahulu, di negeri antah berantah, hiduplah 3 kurcaci.
Para kurcaci ini bersiap untuk menjadi peri baik hati dan mereka pergi melakukan perjalanan ke dunia manusia. Tugas kita menanti. Ayo teman-teman. Aku senang sekali akhirnya kita akan melihat dunia manusia. Aku ingin agar setiap orang menjadi bahagia. Jika kita membantu manusia dan membuat mereka bahagia, kita juga akan menjadi peri baik hati. Di sebuah rumah tua, hiduplah seorang bapak tua beserta istrinya. Pak tua itu mencari nafkah dengan membuat sepatu di bengkel yang ada di rumahnya. Dan kadang-kadang dia juga memperbaiki sepatu lama. Pembuat sepatu itu membeli kulit baru dari uang yang dia dapatkan untuk membuat sepatu baru. Satu hari, dia membeli kulit dari uang hasil kerjanya dan tiba di rumah. Lembaran kulit yang dia beli hanya cukup untuk membuat sepasang sepatu. Dia meninggalkan lembaran kulit itu di meja, lalu keluar dari ruangan, menutup pintunya, dan pergi ke kamar tidurnya. Pagi harinya, pembuat sepatu itu bangun. Dia meregangkan badan sambil duduk di tempat tidurnya. Dia memikirkan jenis sepatu apa yang akan dia buat. Dan seperti pagi biasanya, dia menghabiskan sarapan yang disiapkan istrinya. Terima kasih banyak sayang, aku harus bekerja sekarang. Hari ini aku akan membuat sepasang sepatu yang sangat bagus. Tadi malam kau sudah membuatnya. Apa kau punya cukup kulit untuk membuat sepasang lagi? Pak tua itu kaget karena dia tidak ingat telah membuat sepatu sebelum dia tidur tadi malam. Lalu Pak tua itu lari dengan cepat ke bengkelnya, diikuti oleh istrinya. Ketika membuka pintu, apa yang dilihatnya? Selembar kulit yang dia tinggalkan di atas meja semalam telah berubah menjadi sepatu yang sangat indah. Mata pembuat sepatu itu hampir copot karena kaget. Kapan aku membuat sepatu ini? Aku tidak ingat. Kurasa aku benar-benar sudah tua. Sepatu itu sangat indah, sehingga pembuat sepatu segera menaruhnya di jendela toko dan menunggu pembelinya. Tak lama kemudian, seorang pelanggan yang kaya melihat sepatu itu dari jendela dan segera masuk. Selamat pagi, aku ingin membeli sepasang sepatu yang ada di jendela itu, berapapun harganya. Sepatu itu adalah sepatu terbaik yang pernah kulihat. Pembuat sepatu menjual sepasang sepatu itu dengan sangat senang, dan dia menjualnya dengan harga yang wajar. Kali ini, penjual sepatu pergi membeli kulit untuk 2 pasang sepatu. Dan dia meninggalkan kulit tersebut di atas meja. Sebelum meninggalkan ruangan, dia berbalik dan melihat ke lembaran kulit itu lalu pergi tidur. Begitu bangun pagi, dia langsung lari ke bengkel kerjanya. Kali ini, ada 2 pasang sepatu yang sangat indah di atas meja. Sekali lagi, pembuat sepatu sangat senang. Dia menaruh sepatu itu di jendela. Pada hari yang sama, kedua sepatu itu terjual dengan harga yang sangat bagus. Dan dia pun pergi membeli lebih banyak kulit. Tentu saja, dia juga penasaran siapa yang telah membuat sepatu-sepatu luar biasa itu. Dia menaruh kulit di atas meja dan pergi ke kamarnya. Pagi harinya, terdapat setumpuk sepatu di atas meja. Pembuat sepatu menjual semuanya pada hari itu. Untuk waktu yang lama, pembuat sepatu bisa hidup dari uang yang dia peroleh dari penjualan sepatu. Dengan sebagian uang penghasilannya, dia terus membeli kulit. Tetapi pembuat sepatu sangat penasaran tentang bagaimana dan siapa yang membuat sepatu-sepatu itu. Akhirnya, pada suatu malam, dia memutuskan untuk bersembunyi di lemari di bengkel kerjanya dan ingin mencari tahu siapa yang membuatnya. Malam ini, aku akhirnya akan bisa bertemu dengan pembuat sepatu itu. Ketika lewat tengah malam, jendela bengkel terbuka dan masuklah para kurcaci. Salah seorang kurcaci tak sengaja menabrak pot bunga. Karena suara berisik itu, Pak tua itu terlompat di persembunyiannya. Hati-hati, kau akan membangunkan mereka.
Ketika Pak Tua itu membuka pintu dan mengintip, dia tak percaya pada apa yang dilihatnya. Dia menggosok-gosok mata, melihat lagi. Dan apa yang dia lihat adalah 3 kurcaci di atas meja. Mereka menari sambil bekerja. Salah seorang memotong kulit, satu lagi menjahit, dan satu lagi mengelemnya. Lalu mereka memasang tali sepatu dan menyemirnya. Para kurcaci bekerja dengan sangat cepat sehingga dalam sekejap mata terdapat banyak sekali sepatu di konter. Mereka indah sekali. Ayo kita pergi sebelum ada yang bangun. Para kurcaci pergi sama seperti cara mereka datang, menari gembira sambil tertawa. Pembuat sepatu keluar dari tempat persembunyiannya. Dia berlari ke istrinya dan memberitahu semua yang telah terjadi. Dan tentu saja istrinya tidak percaya pada apa yang dia dengar. Tetapi saat dia melihat banyak pasang sepatu di konter, dia tahu bahwa suaminya tak bisa membuat semuanya dalam semalam. Mereka setuju untuk berterima kasih kepada para kurcaci itu. Hari berikutnya, istri pembuat sepatu menyiapkan jamuan. Pada tengah malam, ketika para kurcaci tiba di bengkel kerja, mereka melihat ada makanan di atas meja. Lihat makanan itu. Apa itu disiapkan untuk kita? Tentu saja itu untuk kita. Jika tidak, kenapa mereka membawakannya pada jam segini? Kupikir kita sudah menyelesaikan misi kita di rumah ini. Sekarang kita bisa pergi ke rumah lain yang membutuhkan bantuan kita. Pembuat sepatu dan istrinya bangun dan berjalan menuju bengkel. Dan bukannya melihat makanan yang mereka tinggalkan, mereka melihat setumpuk sepatu yang mengkilap. Setelah hari itu, para kurcaci tidak pernah kembali lagi. Pembuat sepatu tua dan istrinya bisa bertahan hidup sampai akhir hidup mereka dengan semua uang yang mereka peroleh. Pembuat sepatu pikir setelah bekerja bertahun-tahun, ini adalah hadiah untuknya. Itulah kenapa dia tak pernah berhenti membuat sepatu. Dan kapanpun dia mengingat kurcaci kecil itu, dia merasa sangat berterima kasih dan bersyukur.